Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizal dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tugas infrastruktur TI mengenai aplikasi tracing untuk penanganan COVID-19 di negara-negara lain. Di sini kami memilih Trace Together yang dimiliki oleh negara Singapura dalam penanganan pandemi COVID-19. Di sini kami kelompok 3 terdiri dari Mas Denda Rizky Pradiptya, Mas Faris Salbari, Bakarisa Saraswati, saya Lia Elianti, Pak Oktavinus, dan Mas Lutfiadi Septia Pratama. Trace Together ini merupakan sebuah sistem digital yang dipakai oleh pemerintah Singapura untuk penelusuran kontak dalam menangani pandemi COVID-19 di Singapura. Aplikasi Trace Together ini dikembangkan oleh Badan Teknologi Pemerintah Singapura dan Kementerian Kesehatan pada bulan Maret di tahun 2020. Trace Together ini juga bisa digunakan dengan dua cara, yaitu melalui token ataupun aplikasi yang diinstal di smartphone. Trace Together Token bekerja dengan menggunakan gelombang Bluetooth yang berjangkauan pendek untuk mendeteksi apakah di sekitar penggunanya ada orang yang positif terkena COVID-19. Di samping itu, Trace Together Token ini juga berinteraksi dengan perangkat-perangkat token lainnya melalui Bluetooth dan juga smartphone yang telah diinstal aplikasi Trace Together yang dibawa oleh orang yang ada di sekitarnya. Rekaman interaksi tersebut kemudian akan disimpan di dalam token Trace Together. Data yang tersimpan di smartphone pengguna pun juga akan digunakan jika dibutuhkan untuk proses pelacakan. Data yang didapat ini berupa lokasi pasien, lengkap dengan waktu dan nama tempat, serta orang yang berada di dekat pasien tersebut. Apabila penggunanya di kemudian hari terinfeksi COVID-19, Trace Together Token harus diserahkan kepada tugas pemerintah yang kemudian akan melakukan kontak tracing berdasarkan data yang ada di dalam token tersebut. Nah, ini untuk penggunaan Trace Together bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan mendownload aplikasi di smartphone atau mobile phone, dengan mendownload aplikasi Trace Together atau dengan menggunakan fisik token Trace Together. Biasanya ini digunakan untuk para lansia yang memang tidak memegang mobile atau smartphone dalam kesehariannya. Untuk Trace Together ini dikembangkan oleh Government Digital Service dan juga Blue Trace. Setelah itu juga berkolaborasi antara Kementerian Kesehatan Singapore United dan Government Teknik Singapura. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi Trace Together, di mana Trace Together token ini akan dibawa atau disimpan oleh seseorang yang kemudian dari Trace Together ini Bluetooth sinyalnya akan saling bertukar data antara satu token ataupun dengan aplikasi lainnya yang ada di dekatnya. Kemudian data interaksi antara token tersebut akan di-keep selama 25 hari, kemudian akan dilakukan pendeletan data setelah melebihi 25 hari. Ketika user yang terkena positif 19, maka akan di-tracing oleh pemerintah dan token yang ada di orang tersebut harus diserahkan kepada pihak otorasi untuk melakukan tracing dari orang-orang yang berada di dekatnya selama 20 hari atau selama 14 hari melalui data yang disimpan di dalam si Trace Together token tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke bagian application setup flow. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengguna melakukan setup aplikasi Trace Together. Jadi sebenarnya untuk mendaftar aplikasi Trace Together ini, pengguna itu harus memiliki beberapa dokumen. Salah satunya itu ada National Registration Identity Card atau NRIC, itu untuk warga negara Singapura. Lalu ada juga harus punya Foreign Identity Number, itu untuk warga negara non-Singapura. Dan juga memiliki HP yang kompatibel untuk mengakses Apple Application Store atau Google Play Store atau Huawei Application Gallery. Nah, jadi untuk dapat mendownload
aplikasi Trace Together ini, pengguna dapat mengunjungi website Trace Together atau melakukan scan QR code atau juga dapat mendownload di application store seperti Apple atau Google dan Huawei. Lalu selanjutnya, jika sudah melakukan download aplikasi, pengguna akan meluncurkan aplikasi tersebut. Jadi di halaman awal itu akan ada penjelasan mengenai keuntungan dari penggunaan aplikasi Trace Together itu sendiri. Jadi apabila telah diinstal akan ada keterangan fungsi aplikasinya itu seperti apa. Selanjutnya, jika pengguna memencet tombol next, maka pengguna akan diminta untuk melakukan registrasi menggunakan nomor HP. Jadi pengguna akan memasukkan nomor HP, lalu pengguna akan menerima OTP yang dikirimkan via SMS. Jadi setelah itu pengguna dapat memasukkan OTP-nya, lalu lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pengguna harus memilih profil input identitas. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk tadi warga negara Singapura dapat menginput NRIC-nya, dan sementara untuk warga non-Singapura dapat menginput VIN number-nya. Seperti itu. Lalu setelah mengisi identitas dan memilih profil untuk input identitasnya, pengguna akan diminta untuk melakukan enable Bluetooth pada device-nya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lia bahwa aplikasi Trace Together ini bergantung pada teknologi Bluetooth. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, Bluetooth pada device pengguna harus selalu dalam keadaan aktif. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan pesan di aplikasinya bahwa setup aplikasi telah selesai. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Physical Trace Together Token. Pertama, dimulai dari penggunaan tokennya sendiri. Tokennya seperti bisa pada di slide. Pengguna membawa token Trace Together kemanapun mereka pergi. Lalu, interaksinya antara token dan handset. Token pengguna akan bertukar sinyal Bluetooth dalam jarak dekat dengan token lain, atau handset yang memiliki Trace Together yang sudah diinstal. Interaksi yang terjadi akan terekam dalam device masing-masing. Penyimpanannya itu adalah berupa logging interaksi yang tercatat dan akan dienkripsi. Penyimpanan lognya sendiri itu akan dihapus secara otomatis setelah 25 hari. Kemudian untuk ekstraksi datanya, jika pengguna terinfeksi COVID-19, token harus diberikan kepada otoritas yang berwenang untuk ekstraksi data pelacakan interaksi yang sudah dilakukan selama beberapa hari sebelumnya. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai infrastruktur aplikasi dari Trace Together itu sendiri. Dari beberapa sumber yang kita dapatkan, pada infrastruktur aplikasi Trace Together, penyimpanan data aplikasi tersentralisasi pada server GovTech. Data yang dipertukarkan pada aplikasi dianonimkan, dienkripsi, disimpan hanya pada perangkat pengguna, dan diunggah oleh pengguna untuk dibagikan kepada Kementerian Kesehatan jika mereka dinyatakan positif COVID-19. Untuk melindungi privasi data, informasi yang disimpan secara lokal secara otomatis dihapus setelah 25 hari dan juga diunggah ke server database sentral pihak ketiga Amazon Web Server Cloud Database. Next. Secara infrastruktur, di sini kita dari hasil analisa kita akan dibagi dua, yaitu infrastruktur di mobile app dan juga di token. Berdasarkan analisa kita yang kita peroleh dari beberapa sumber, bahwa di aplikasi Trace Together di sini secara infrastrukturnya menggunakan mobile phone yang memiliki modul Bluetooth akan memancarkan sinyalnya untuk berinteraksi dengan modul Bluetooth pada device lainnya, yang dimana data yang ada di dalam mobile phone akan disimpan dan secara paralel akan mengunggah ke GovTech server. Di sisi lain, di GovTech server juga melakukan penguploadan data ke third party server, yaitu Amazon Web Server Cloud Database untuk membackup. Selanjutnya,
pada arsitektur di token kurang lebih sama. Token ini sebenarnya berfungsi untuk menghilangkan kebutuhan untuk membuat telepon setiap saat dan dirancang untuk membantu mereka yang tidak memiliki perangkat pintar seperti yang sudah dijelaskan Mbak Lia di awal. Kalau di sini token juga kurang lebih sama. Secara hardware dia menggunakan modul Bluetooth untuk pertukaran data antar modul pada perangkat lainnya. Nah, di sini data-datanya akan disimpan di storage-nya token dan akan secara paralel akan mengunggah datanya ke GovTech server yang sudah dienkripsi, dan data yang sudah diunggah GovTech server maka akan dilanjutkan backup ke third party servernya, yaitu di Amazon Web Server Cloud Database. Untuk selanjutnya adalah blok diagram dari device tokennya. Blok diagram ini didapatkan langsung dari technical write-up yang dibuat oleh Government Technology Agency of Singapore. Di sini dijelaskan bagaimana device hardware dari token tersebut dibangun, komponen-komponennya. Untuk spesifikasinya ada Bluetooth 5 dengan 1 MB flash memory, kemudian flash memorinya dengan minimum 64 MB untuk data storage, kemudian juga ada real time clock-nya, ada baterainya, dan juga ada LED-nya dan battery power management-nya. Next. Ini adalah diagram bagaimana record atau data diproses. Dapat dilihat nomor 1 apabila user atau klien A itu seandainya dia adalah positif COVID-19, kemudian klien B juga ternyata mempunyai kontak dengan dia, kemudian otoritas dari Kementerian Kesehatan ini mereka akan meminta klien A untuk mengupload datanya ke data store A, kemudian data itu diakses oleh tim otoritas dari Health Minister juga. Dari back-end-nya ini mereka akan mengirim ID yang dibutuhkan. Temporary ID ini adalah sebenarnya adalah enkripsi dari ID klien, kemudian akan dikembalikan data pseudo ID yang sebenarnya berisikan kontak personnya untuk dihubungi orang-orang siapa saja yang sebenarnya sempat berhubungan atau ada di proximity dari terduga pengidap COVID-19. Urutannya seperti yang ada di gambar. Untuk 4.1 mengirim temporary ID, kemudian dikembalikan di 4.3 berisikan pseudo ID yang sebenarnya adalah hash dari data-data pribadi seperti kontak person. Kemudian otoritas dari Menteri Kesehatannya juga akan menghubungi klien tersebut, data-data yang ada di pseudo ID tadi. Next. Oke, saya lanjutkan mengenai deployment diagram. Apa itu deployment diagram? Apabila kita mengartikan deployment diagram secara umum, deployment diagram merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sistem berbasis object-oriented programming yang akan dibangun. Dari gambar tersebut, deployment diagram untuk trace together adalah mempunyai 3 node, yaitu node client, node application server, dan database server. Di mana di masing-masing node tersebut, klien menggunakan token, kemudian sistem operasi Android, iOS, dan menggunakan protokol Bluetooth. Bluetooth-nya ini adalah Bluetrace. Bluetrace adalah suatu protokol aplikasi
open source yang memfasilitasi penelusuran kontak digital untuk menekan persebaran pandemi COVID-19. Sementara di Node Application Server, mereka menggunakan Java API yang terhubung dengan database server melalui AWS, third party-nya yang tadi dijelaskan di infrastructure. Di database server sendiri menggunakan GovTech server, di mana GovTech itu adalah badan teknologi pemerintah yang di bawah hukum pemerintah Singapura, dibawa langsung oleh kantor Perdana Menteri. GovTech bertanggung jawab atas penyampaian layanan digital pemerintah Singapura kepada publik. Next. Kemudian kita masuk di tahap rekomendasi untuk aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, kita dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi Bluetooth agar lebih fokus pada siapanya, bukan di mananya, seperti yang dilakukan Trace Together dengan teknologi BlueTrace. Kedua, penambahan token sebagai teknologi pelacakan kontak, seperti Trace Together token yang bisa digunakan oleh para lansia untuk menggantikan aplikasi Peduli Lindungi di smartphone. Yang terakhir, feature rekomendasi kami adalah menempatkan sensor Bluetooth di ruang publik guna menemukan pengguna token yang berkeliaran ketika yang bersangkutan seharusnya mengisolasi diri di rumah. Terima kasih. Next. Ini adalah daftar referensi, bisa dilihat. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai tugas infrastruktur IT untuk penggunaan aplikasi tracing COVID-19 di negara Singapura, yaitu Trace Together. Selamat malam.